Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang faedah dari wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala memiliki beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama berfaedah lil musyarakah baina itsnaini fa aktsara. Lil musyarakah baina itsnaini fa aktsara. Artinya kalimat fiil yang mengikuti wazan tafa'alah tersebut mengandung makna adanya persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap pekerjaan yang sama. Dalam artian, dua orang atau lebih ini melakukan pekerjaan yang sama dan dilakukan bersama-sama. Contohnya seperti lafaz taboroba Zaidun wa Amrun. Taboroba saling memukul. Zaidun siapa Zaid, wa Amrun dan Amar. Zaid dan Amar sama-sama melakukan pemukulan. Jadi kalimat fi'il taboroba ini dilakukan oleh Zaid dan Amar dan keduanya ini melakukan pekerjaan yang sama. Kandungan makna yang ada pada lafaz taboroba di sini tidak hanya bisa dilakukan dua orang, bahkan lebih dari dua orang pun bisa. Jadi taboroba Zaidun wa Amrun wa Bakrun dan lain sebagainya. Beda halnya dengan wazan fa'ala. Untuk wazan fa'ala ini hanya lil musyarakah bainatna ini saja, yaitu dilakukan oleh dua orang saja, tidak lebih dari dua orang. Namun untuk wazan tafa'ala ini kandungan makna daripada lil musyarakah ini bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih. Contoh yang lain seperti lafaz taqatala. Manakala kita mengatakan taqatala, maka apabila pelakunya hanya dua orang saja, katakanlah taqatala Zaidun wa Amrun, maka ini bisa kita artikan dengan saling membunuh karena pelakunya hanya dua orang saja. Namun manakala kita katakan taqatala Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Khalidun dan lain sebagainya, bisa lebih dari ini, maka makna daripada lafaz taqatala di sini bukan hanya sekedar membunuh, namun bisa dikatakan dengan berperang. Taqatala saling berperang, Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Khalidun dan lain sebagainya. Jadi bisa dilakukan oleh dua orang atau bisa dilakukan oleh banyak orang. Kemudian faedah yang kedua adalah berfaedah li'idhari ma laisa fil waqi'i. Li'idhari ma untuk menampakkan sesuatu laisa fil waqi'i yang tidak ada di dalam kenyataannya. Menampakkan sesuatu yang bukan merupakan kenyataan. Gampangnya makna daripada lafaz tafa'ala ini bisa bermakna berpura-pura. Jadi mengandung makna berpura-pura. Contohnya seperti lafaz tamarobo Zaidun. Tamarobo Zaidun. Tamarobo pura-pura sakit. Zaidun siapa Zaid. Jadi menampakkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu bukanlah hal yang sebenarnya. Jadi manakala dikatakan tamarobo, ini berasal dari lafaz marodun. Marodun ini maknanya sakit. Jadi manakala dikatakan tamarobo berarti pura-pura sakit. Zaidun siapa Zaid. Contoh yang lain, seperti lafaz tanawama.
Tanawama ini berasal dari naumun. Naumun itu artinya tidur. Jadi tanawama maknanya adalah pura-pura tidur. Atau tajahala. Tajahala ini berasal dari jahlun. Artinya bodoh. Jadi manakala kita katakan tajahala berarti maknanya pura-pura bodoh. Atau berlagak tidak tahu. Dan contoh-contoh yang lainnya. Ini adalah faedah yang kedua yang bermakna berpura-pura, menampakkan suatu perbuatan yang bukan sebenarnya. Kemudian faedah yang ketiga adalah berfaedah lil wuqu'i tadrijan. Maknanya terjadinya sesuatu itu tadrijan, secara bertahap. Jadi di sini bermakna bertahap. Contohnya seperti lafadz tawaroda al-akhbar. Tawaroda datang satu persatu. Al-akhbaru apa berita-berita itu. Berita itu datang satu persatu. Jadi tawaroda ini adalah kalimat fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala yang kandungan maknanya adalah lil wuqu'i tadrijan, artinya menunjukkan makna terjadinya secara bertahap. Jadi manakala tawaroda datang satu persatu atau datang secara bertahap. Contoh yang lain seperti lafadz tazayada al-mataru. Tazayada deras secara perlahan-lahan, al-mataru apa hujan. Jadi datangnya hujan itu derasnya secara bertahap, tidak sekaligus langsung deras, namun deras secara perlahan. Ini adalah kandungan makna dari faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat adalah bermakna limakna mujarrad, artinya maknanya sama dengan fi'il mujarrad, yaitu yang bermakna lazim. Contohnya seperti lafadz ta'ala. Allahu ta'ala. Ta'ala maha luhur siapa Allah. Ta'ala ini mengikuti wazan tafa'ala, namun memiliki faedah limakna mujarrad, yaitu kandungan maknanya sama dengan fi'il lazim yang berupa fi'il thulathi mujarrad. Contoh yang lain seperti lafadz tasama. Tasama ini juga sama, yaitu berwazan tafa'ala, maknanya juga sebagaimana lafadz ta'ala, yaitu maha luhur atau maha tinggi. Jadi Allahu tasama. Allahu adapun Allah, tasama ialah maha luhur siapa Allah. Allahu ta'ala. Allahu adapun Allah, ta'ala ialah maha luhur siapa Allah. Kemudian faedah yang kelima adalah limutawa'ati fa'ala, sebagai mutawa'ah dari wazan fa'ala. Sebagaimana pada faedah dari wazan-wazan terdahulu dinyatakan bahwa maksud daripada mutawa'ah di sini adalah akibat dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya, di mana fiil sebelumnya tersebut berwazan fa'ala. Contohnya seperti lafadz ba'attu Zaidan fataba'ada. Ba'attu menjauhi siapa saya, Zaidan kepada Zaid. Fataba'ada maka jauhlah dia. Fataba'ada ini adalah wazan tafa'ala yang kandungan maknanya limutawa'ati fa'ala, adalah merupakan sebab dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya yang dalam hal ini berwazan fa'ala. Saya menjauhi Zaid maka jauhlah Zaid dari saya. Contoh yang lain seperti lafadz taba'tu Khalidan fatataba'a. Taba'tu mengikuti siapa saya, Khalidan kepada Khalid.
fatataba'a, maka dia menjadi diikuti. Taba'tu Khalidan fatataba'a, ketika saya itu mengikuti Khalid, maka Khalid itu pun menjadi orang yang diikuti. Ini adalah beberapa faedah dari wazan tafa'ala. Terdapat beberapa penjelasan dan ketentuan tambahan di dalam wazan tafa'ala ini. Yang pertama adalah manakala pada awal dari bentuk fi'il mudhari'nya berkumpul dua huruf ta, maka dalam hal ini ta boleh dibiarkan, jadi membiarkan kedua tak tersebut tampak, dan boleh pula menghapus salah satu atau membuang salah satunya. Jadi manakala pada awal fi'il mudhari' dari wazan tafa'ala di sini terdapat dua huruf tak yang berkumpul, maka tak di sini boleh membiarkan semuanya, jadi taknya itu dibiarkan keduanya, boleh pula menghapus salah satu daripada tak tersebut. Contohnya seperti lafaz wala tahasadu. Wala tahasadu, pada asalnya lafaz wala tahasadu itu adalah wala tatahasadu. Di sini terdapat dua tak yang berkumpul di awal fiil mudhari'nya. Jadi tafa'ala yatafa'alu, karena memang di sini pelakunya adalah mufrad mudzakkar mukhatab, maka huruf mudhari'ahnya pun berupa tak sehingga menjadi wala tatahasadu. Dalam lafaz ini berkumpulnya dua tak di awal bentuk fi'il mudhari' dari wazan tafa'ala, maka boleh dibaca wala tahasadu, yaitu membuang salah satu taknya, atau wala tatahasadu, menetapkan kedua tak tersebut. Contoh yang lain seperti lafaz wala tabaghadu. Wala tabaghadu, ini asalnya adalah wala tatabaghadu. Asalnya terdapat dua tak di awal bentuk fi'il mudhari' dari wazan tafa'ala di sini. Tak yang ada ini boleh ditampakkan kedua-duanya, boleh juga dibuang salah satunya. Jadi manakala dibuang wala tabaghadu, atau boleh dibaca wala tatabaghadu. Ini adalah ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, apabila fa fi'il dari wazan tafa'ala atau wazan tafa'ala ini berupa huruf ta atau dzal atau dal atau za atau shad atau dhad atau to atau dha, maka boleh mengganti huruf ta yang ada pada wazan tafa'ala atau tafa'ala ini boleh diganti dengan huruf yang sama atau sejenis dengan huruf setelahnya. Sekali lagi, apabila fa fi'il pada wazan tafa'ala atau tafa'ala ini berupa salah satu dari huruf-huruf yang ada ini, maka tak yang ada pada wazan tafa'ala atau tafa'ala ini boleh diganti dengan huruf yang sama atau huruf yang sejenis dengan huruf yang ada setelahnya. Contohnya seperti lafaz tatahhara. Tatahhara ini fa fi'ilnya berupa huruf to, dan to ini termasuk di antara huruf-huruf yang ada ini. Maka tak yang ada ini boleh diganti dengan huruf yang sejenis dengan huruf yang terletak setelahnya tak ini, yaitu huruf to. Jadi tak ini boleh diganti dengan huruf to sehingga menjadi
ittoharo. Jadi ini pada asalnya adalah ta ini diganti dengan to. Karena memang fa fiilnya berupa salah satu dari huruf yang ada ini. Jadi setelahnya ta itu diganti dengan huruf yang terletak setelahnya sama-sama berupa huruf to, maka to di sini karena memang bertemu dua huruf yang sama di dalam satu kalimat dan bertemu secara langsung, maka to ini selanjutnya diidghamkan kepada to yang kedua sehingga menjadi toharo. Selanjutnya, karena memang agar supaya to yang bertasydid ini dapat dibaca, maka ditambahlah dengan hamzah wasol sehingga menjadi ittoharo. Ittoharo ini pada asalnya adalah tatoharo. Contoh yang lain seperti lafaz tafaqala. Tafaqala di sini adalah kalimat fiil yang mengikuti wazan tafa'ala. Karena memang fa fiilnya berupa huruf ta dan ta itu masuk dalam kategori huruf-huruf yang ada ini, maka ta-nya ini boleh diganti dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya ta, yaitu huruf ta, sehingga menjadi fafaqala. Karena terdapat dua huruf yang sama dan sejenis bertemu secara langsung di dalam satu kalimat, maka ta yang pertama ini diidghamkan kepada ta yang kedua sehingga menjadi karena memang kita akan merasa kesulitan untuk membaca lafaz ini, maka sebelum ta ini ditambah dengan hamzah wasol sehingga menjadi itsaqala. Jadi itsaqala asalnya adalah tatsaqala. Contoh yang lain seperti lafaz tadatsara. Tadatsara ini mengikuti wazan tafa'ala karena memang fa fiilnya di sini berupa huruf dal dan dal masuk dalam kategori huruf-huruf berikut ini, maka ta yang ada di awal ini boleh diganti dengan huruf yang terletak setelahnya ta ini, yaitu dal. Maka menjadi dadatsara. Karena di sini terdapat dua huruf yang sama dan sejenis bertemu langsung di dalam satu kalimat, maka da yang awal ini diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf dal yang kedua sehingga menjadi datsara. Karena kita merasa akan kesulitan membaca lafaz ini, maka ditambahlah dengan hamzah wasol sehingga menjadi iddatsara. Ini adalah faedah yang kedua terkait dengan wazan tafa'ala dan wazan tafa'ala yang fa fiilnya berupa huruf-huruf yang tertera ini. Maka ta yang ada di awal diganti dengan huruf yang sama setelahnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang faedah dari wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah berfaedah limutawa'ati fa'ala, yaitu mengandung makna dampak dari apa yang telah terjadi pada fiil sebelumnya yang mana fiil tersebut berwazan fa'ala. Contohnya seperti lafaz kasartu az-zujaja fatakassara. Kasartu memecah siapa saya, az-zujaja kepada kaca, fatakassara maka menjadi pecah. Apa kaca itu? Fatakassara ini mengikuti wazan tafa'ala, di mana makna yang terkandung di dalam lafaz fatakassara itu adalah merupakan akibat atau dampak dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya yang mana fiil tersebut berwazan fa'ala, yaitu kasartu.
kassartuz zujaja fatakassara. Contoh yang lain seperti lafaz ad-dabtu khalidan fata'addaba. Ad-dabtu mendidik siapa saya, khalidan kepada Khalid. Fata'addaba maka terdidiklah Khalid tersebut. Fata'addaba ini juga merupakan akibat atau dampak dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya yang berwazan fa'ala. Contoh yang lain, allamtu bakran fata'allama. Allamtu mengajarin siapa saya, bakron kepada bakar. Fata'allama maka belajarlah bakar. Fata'allama ini juga merupakan kalimat fiil yang mengandung makna mutawa'ah fa'ala, yaitu merupakan akibat dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya yang berwazan fa'ala. Ini adalah faedah yang pertama dari wazan tafa'ala. Kemudian faedah yang kedua yaitu berfaedah litakalluf, yaitu menunjukkan arti kesungguhan. Kesungguhan di dalam usaha agar berhasil. Untuk faedah litakalluf di dalam wazan tafa'ala itu berada pada kalimat fiil yang mengandung makna sifat-sifat yang baik. Contohnya seperti lafaz tajallada. Tajallada Muhammadun. Tajallada menahan kesabaran. Muhammadun siapa Muhammad. Pada lafaz tajallada di sini terkandung sifat yang baik, di mana dia itu bersungguh-sungguh untuk menahan kesabaran agar sabar itu menjadi nyata. Makna yang sama dengan lafaz tajallada di sini adalah lafaz tasobbaro. Tasobbaro ini juga maknanya sama, yaitu bersungguh-sungguh menahan kesabaran. Contoh yang lain seperti lafaz takarroma. Takarroma ini mengandung makna berusaha atau bersungguh-sungguh menjadi mulia. Segala macam upaya dilakukan agar dia benar-benar menjadi mulia. Kemudian faedah yang ketiga adalah berfaedah lil ittikhad, yaitu menunjukkan makna menjadikan atau membuat. Contohnya seperti lafaz tabannaitu Yusufa. Tabannaitu mengangkat anak siapa saya, Yusufa kepada Yusuf. Maksudnya aku menjadikan Yusuf itu sebagai anak angkat. Jadi tabannaitu itu menjadikan sebagai anak siapa saya, Yusufa kepada Yusuf. Contoh yang lain seperti lafaz tawassada. Tawassada itu berasal dari wisadah. Wisadah ini maknanya adalah bantal. Jadi manakala kita katakan tawassatu menjadikan bantal. Jadi tawassatu Yusufa menjadikan bantal siapa saya? Yusufa kepada Yusuf. Jadi Yusuf itu kujadikan sebagai bantal. Kemudian faedah yang keempat adalah bermakna litajannubi. Litajannubi ini maknanya menjauhkan diri atau menghindari. Menjauhkan diri atau menghindari. Contohnya seperti lafaz tadzammama
bakrun. Tadzammama menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Bakrun siapa bakar? Bakar menjauhkan diri dari perbuatan hina atau perbuatan tercela. Atau contoh yang lain, tahajjada. Tahajjada ini maknanya adalah menghindarin tidur malam. Jadi menjauhkan diri dari tidur. Jadi ketika setelahnya sholat isya tertidur, selanjutnya tahajjada, artinya dia menghindarkan diri agar supaya tidak tertidur lagi. Atau ta'athama. Ta'athama ini maknanya adalah menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Jadi ta'athama Zaidun, Zaid menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Dan contoh-contoh yang lainnya. Dan selanjutnya faedah yang kelima adalah lisoiruro. Lisoiruro itu mengandung makna merubah menjadi. Merubah menjadi, contohnya seperti lafaz ta'ayyama al-mar'atu. Ta'ayyamatil mar'atu. Ta'ayyamat berubah menjadi janda. Al-mar'atu siapa perempuan itu. Jadi pada lafaz ta'ayyama di sini mengandung makna lisairurah, yaitu bermakna berubah menjadi. Demikianlah pembahasan tentang faedah dari wazan tafa'ala dan juga wazan tafa'ala. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.